Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-46. Kita akan membaca ayat yang ke-11 saja. Mazmur 46 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Sekali lagi saya akan membaca untuk kita. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, ketika kita membaca ayat ini sebenarnya Mazmur 46 ayat 11 ini bukan sekedar ajakan untuk tenang, tetapi perintah ilahi untuk melepaskan kendali dan mengakui kedaulatan Allah. Jadi secara termasuk sintaksis dan kontekstual pun ayat ini menegaskan bahwa keheningan di hadapan Tuhan adalah jalan menuju pengenalan sejati. Maka ada disiplin keheningan. Dalam disiplin rohani, bukunya siapa nama itu yang menulis buku merayakan rohani atau apa itu, ada salah satu disiplin rohani itu keheningan. Jadi ketika kita berbicara tentang pengenalan itu, ya memang pengenalan saya itu melahirkan iman yang kokoh. Jadi ketika di dalam keheningan itulah kita semakin mengenal Tuhan. Nah, sudah pagi ini saya memberikan topik renungan kita adalah diam di hadapan Tuhan, bertumbuh dalam kekuatan. Jadi kita diam di hadapan Tuhan itu justru kita bertumbuh di dalam kekuatan. Saudara, seruan diam dalam Mazmur ini bukan undangan untuk melarikan diri dari realitas, bukan. Tetapi panggilan untuk menata ulang pusat kehidupan kita. Jadi pusat kehidupan kita apakah tetap kepada Allah atau tidak? Nah, di tengah dunia yang hiruk pikunya begitu luar biasa, gaduh bahkan, atau juga dalam pelayanan yang begitu sibuk dengan berbagai aktivitas kegiatan, Tuhan memanggil kita, umatnya, untuk apa? Berhenti. Berhenti agar mengenal Dia dengan benar. Kadang saudara, memang zaman ini zaman yang penuh hingar-bingar, pengen dengar begitu banyak bunyi-bunyian. Maka panggilan atau ayat ini sangat relevan. Betapa Tuhan menginginkan kita diam, tenang. Tanpa keheningan, kita mudah mengenal Allah hanya sebagai konsep. Jadi tanpa keheningan, ya kita mengenal Allah mungkin, tapi mungkin bukan mengenal, ya, mengetahui sebatas konsep. Tetapi dengan keheningan kita mengenalnya sebagai pribadi yang hadir dan memimpin. Saudara, pertumbuhan iman kita kan tidak terjadi secara instan. Belakangan ini saya selalu menyebut istilah ini. Tidak terjadi secara instan, melainkan selalu melalui proses. Di antaranya melalui disiplin rohani yang setia, termasuk keheningan. Termasuk
saat teduh. Ya kan? Maka saudara, ketika kita berbicara tentang saat teduh atau keheningan, jangan lihat itu sebagai sesuatu yang sifatnya kewajiban, legalitas saja. Tetapi pahami itu sebagai saluran anugerah. Tempat di mana Roh Kudus bekerja membentuk kekudusan hidup kita. Maka ketika kita diam di hadapan Tuhan, Dia melucuti keangkuhan. Maka lagu yang kita nyanyikan tadi mengekspresikan ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, apa dikatakan? Segala keangkuhan kita hilang. Kita ketika datang di hadapan Tuhan, Tuhan itu melucuti keangkuhan kita, menenangkan kecemasan kita, dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dalam atau di sanalah kekuatan sejati dibentuk. Bukan kekuatan untuk mengendalikan keadaan, tetapi kekuatan untuk tetap setia di dalamnya. Saudara, ironisnya, kita sering mencari kekuatan dengan menambah aktivitas. Kita pikir menambah kekuatan itu dengan menambah aktivitas. Padahal Tuhan menawarkan solusinya melalui apa? Keheningan. Bukan banyak aktivitas, keheningan. Jadi ternyata hening, diam, itu aktif. Karena dengan hening, diam, kita membangun relasi dengan Tuhan, mengenal Dia. Tanpa keheningan, tanpa saat teduh, iman mudah menjadi reaktif, dangkal, dan lelah. Jadi iman yang reaktif itu biasanya dangkal dan sangat melelahkan. Maka orang iman yang bereaktif, kayaknya iya aja gitu. Kayaknya macam bener aja. Tapi melalui hal sedikit saja, down dia. Kenapa? Karena memang imannya tidak dibangun dengan atas dasar pengenalan. Maka ketika saya dan saudara setia berdiam di hadapan Tuhan, ketika saya dan saudara setia berdiam di hadapan Tuhan, maka kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh, yang rendah hati, yang tahan uji. Kenapa? Karena hidupnya berakar pada Allah dan bukan pada situasi. Maka firman hari ini berbicara begitu tegas. Diam. Diamlah. Ada lagu, mungkin salah satu yang menerjemahkan lagu ini, Be Still and Know. Ya. Diam. Be still and know. Apa namanya? Diam dan ketahuilah. Diam dan ketahuilah, sebab Dialah Tuhan. Maka dalam keheningan, dalam ketenangan itu, kita mengarahkan fokus kita kembali kepada Dia, Tuhan saja. Diam di hadapan Tuhan bukan akhir dari panggilan, melainkan awal dari kehidupan
yang digerakkan oleh kasih karunia. Dari keheningan kita diutus kembali ke dunia dengan hati yang diperbaharui dan kekuatan yang berkelanjutan. Kiranya kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Kita diam di hadapan Tuhan, hening di hadapannya, dan mengerti setiap kehendakannya. Sembah Tuhan. Liku piku dengan sayamu, naungiku, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Liku piku, amin, dengan sayamu, naungiku, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini Engkau mengingatkan akan apa yang harus kami lakukan untuk kami boleh mengalami kehidupan yang bertumbuh dalam kekuatan. Tuhan yang hidup, kami datang dengan segala kegelisahan dan kelelahan kami. Ajari kami untuk berhenti dan berdiam di hadapan-Mu, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai perjumpaan yang mengubah. Jadikan saat teduh kami ruang pembentukan. Tanpa Roh-Mu meneguhkan iman dan memperdalam kasih kami kepadamu. Jadikan saat teduh kami ruang pembentukan, tempat Roh-Mu meneguhkan iman dan memperdalam kasih kami kepadamu. Bentuklah kami menjadi umat yang kuat karena intim denganmu.
Dalam nama Yesus kami berdoa.